Selamat pagi untuk kita semua. Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada saya. Hari ini saya akan menjelaskan makalah tentang belajar dan pembelajaran. Dan mata kuliah ini diasuh oleh Ibu Amida, SPD, MPD. Sebelum itu saya ingin memperkenalkan diri saya dulu. Nama saya Rinaldi Miseli Mateus dengan NIM 20010800092. Sini saya akan mulai dengan pembahasan yang pertama yaitu tentang konsep dasar belajar. Pengertian belajar. Belajar merupakan suatu proses perubahan tingkah laku sebagai hasil interaksi individu dengan lingkungannya dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Sandrock dan Youssef mendefinisikan belajar sebagai perubahan yang relatif permanen karena adanya pengalaman. Dan di sini ada beberapa ciri-ciri perilaku belajar. Yang pertama ada perubahan tingkah laku terjadi secara sadar. Suatu perilaku digolongkan sebagai aktivitas belajar apabila pelaku menyadari terjadinya perubahan tersebut atau sekurang-kurangnya merasakan adanya suatu perubahan. Dalam dirinya, misalnya menyadari pengetahuannya bertambah. Oleh karena itu perubahan yang terjadi karena mabuk atau dalam keadaan tidak sadar tidak termasuk dalam pengertian belajar atau pembelajaran tersebut. Ciri yang kedua, perubahan bersifat kontinu dan fungsional sebagai hasil belajar. Perubahan yang terjadi dalam diri seseorang berlangsung secara kesinambungan dan tidak statis. Suatu perubahan berikutnya dan selanjutnya akan berguna bagi kehidupan atau bagi proses belajar berikutnya. Misalnya jika seorang anak membaca, ia akan mengalami perubahan dari tidak dapat membaca menjadi dapat membaca. Perubahan ini akan berlangsung terus sampai kecakapan membacanya menjadi cepat dan lancar. Bahkan dapat membaca berbagai macam bentuk tulisan maupun berbagai tulisan di beragam media. Ciri yang berikut yaitu yang ketiga, perubahan bersifat positif dan aktif. Dikatakan positif apabila perilaku senantiasa bertambah dan tertuju untuk memperoleh sesuatu yang lebih dari sebelumnya. Perubahan bersifat aktif berarti bahwa perubahan tidak terjadi dengan sendirinya, melainkan karena usaha individu sendiri. Oleh karena itu, perubahan tingkah laku karena proses kematangan yang terjadi karena sendirinya, karena dorong dari dalam tidak termasuk perubahan dalam pengertian belajar. Ciri yang berikut, perubahan bersifat permanen. Perubahan yang terjadi karena belajar bersifat menetap. Misalnya seorang anak dalam bermain sepeda setelah belajar tidak akan hilang begitu saja, melainkan akan terus dimiliki, bahkan akan makin berkembang jika terus dilatih. Perubahan belajar bertujuan atau terarah. Adanya tujuan yang akan dicapai oleh perilaku dan terarah kepada perubahan tingkah laku yang benar-benar disadari. Misalnya belajar mengetik sebelumnya telah menetap yang mungkin dapat dicapai dengan belajar mengetik.
Ciri yang berikut, perubahan mencakup seluruh aspek tingkah laku. Perubahan yang diperoleh seseorang setelah melalui proses belajar sesuatu, sebagai hasilnya ia akan mengalami perubahan. Jika seseorang belajar sesuatu, sebagai hasilnya ia akan mengalami perubahan tingkah laku secara menyeluruh dalam sikap, keterampilan, pengetahuan, dan sebagainya. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi belajar, yaitu ada 2 faktor yang mempengaruhi belajar. Faktor internal adalah faktor yang ada dalam diri individu yang sedang belajar, contoh faktor jasmani, faktor kesehatan atau faktor kesehatan dan cacat tubuh, dan faktor psikologi. Yang kedua, faktor eksternal adalah faktor yang ada di luar individu, contoh faktor keluarga, orang tua, mendidik, relasi antar anggota keluarga, suasana rumah, dan lain-lain. Adapun faktor-faktor yang meliputi, faktor internal yang meliputi keadaan jasmani, faktor eksternal yang merupakan kondisi lingkungan sekitar siswa, faktor pendekatan belajar yang merupakan jenis upaya belajar siswa, yang meliputi strategi dan metode belajar siswa, ditinjau dari faktor pendekatan belajar. Ada tiga bentuk dasar pendekatan belajar siswa menurut hasil penelitian Biggs tahun 1991, yaitu pendekatan kecenderungan belajar siswa karena adanya dorongan dari luar. Misalnya takut tidak lulus sehingga dimarahi orang tua, sehingga cara belajarnya santai, hafal seadanya sehingga tidak dapat memahami apa yang telah didapat. Pendekatan yang kedua, faktor yang kedua itu adalah pendekatan, itu biasa disebut dengan deep, yaitu kecenderungan belajar siswa dari dirinya sendiri. Misalnya siswa itu memang tertarik dengan materi yang sedang dia pelajari, sehingga cara belajarnya serius dan memahami secara mendalam. Terus yang ketiga, pendekatan achieving, yaitu kecenderungan siswa belajar karena adanya dorongan mewujudkan ego, yaitu ambisi pribadi yang besar dalam meningkatkan prestasi dirinya dengan cara meraih prestasi akademik setinggi-tingginya. Pendekatan ini sangat baik sekali dibandingkan pendekatan-pendekatan lainnya, karena di sini siswa belajar atas kemauannya sendiri, dapat mengatur waktunya, dan dapat disiplin. Motivasi belajar. Motivasi yang pertama tentang motivasi belajar adalah motivasi instrumental. Motivasi belajar karena adanya hadiah atau menghindari hukuman. Motivasi yang kedua adalah motivasi sosial. Siswa belajar untuk penyelenggaraan tugas, dalam hal ini keterlibatan siswa dan tugas tersebut sangat menonjol. Motivasi berprestasi. Siswa belajar karena ingin sukses meraih prestasi atau keberhasilan. Motivasi intrinsik. Siswa itu belajar karena keinginannya sendiri. Motivasi dapat ditemukan dalam sifat perilaku siswa, antara lain adanya kualitas keterlibatan siswa dalam belajar yang sangat tinggi, adanya perasaan dan keterlibatan siswa yang tinggi dalam belajar,
untuk belajar dari berbagai motivasi yang berkembang. Menyusun seperangkat prinsip motivasi yang diterapkan dalam proses belajar mengajar, yaitu disebut ARTS. Dalam model tersebut ada 4 kategori kondisi motivasional yang harus diperhatikan guru dalam proses pembelajaran. Ada juga beberapa konsep pembelajaran, konsep dasarnya. Pembelajaran perpaduan dari 2 aktivitas, yaitu aktivitas mengajar dan aktivitas mengajar menyangkut peranan seorang guru dalam konteks mengupayakan terciptanya jalinan komunikasi harmonis antara pengajar itu sendiri dengan si pelajar. Ada 4 kategori kondisi motivasional yang harus diperhatikan guru agar proses pembelajaran yang dilakukannya menarik, bermakna, dan memberi tantangan pada siswa. Keempat kondisi tersebut. Yang pertama, intention. Perhatian siswa didorong rasa ingin tahu. Oleh karena itu, rasa ingin tahu ini perlu mendapat rangsangan dan dorongan sehingga siswa selalu berminat dan memberikan perhatian terhadap pelajaran yang diberikan. Untuk menunjang hal tersebut, guru perlu memberikan motivasi dan variasi-variasi dalam memberikan pelajaran. Terus yang kedua, relevansi menunjukkan adanya hubungan antara materi pelajaran dengan kebutuhan kondisi siswa. Motivasi siswa akan dipelihara apabila siswa menganggap apa yang dipelajari memenuhi kebutuhan pribadi atau bermanfaat dan sesuai dengan nilai yang dipegang. Confidence atau biasa disebut dengan kepercayaan diri. Merasa diri kompeten atau mampu merupakan potensi untuk dapat berinteraksi secara positif dengan lingkungan. Konsep berhubungan dengan keyakinan pribadi bahwa dirinya memiliki kemampuan untuk melakukan suatu tugas yang menjadi syarat keberhasilan. Terus yang berikut ada peran guru dalam aktivitas pembelajaran. Peran guru dalam aktivitas pembelajaran sangat kompleks. Guru tidak sekedar menyampaikan ilmu pengetahuan kepada anak didiknya. Akan tetapi guru juga dituntut untuk memainkan berbagai peran yang bertujuan untuk mengembangkan potensi anak didiknya secara optimal. Merumuskan peran guru dalam pembelajaran sebagai berikut. Yang pertama, korektor. Sebagai korektor, guru berperan menilai dan mengoreksi semua hasil belajar, sikap, tingkah laku, dan perbuatan siswa baik di sekolah maupun di luar sekolah sehingga pada akhirnya siswa dapat mengetahui. Inspirator. Sebagai inspirator, guru harus dapat memberikan inspirasi atau ilham kepada siswa mengenai cara belajar yang baik. Informator. Sebagai informator, guru harus dapat memberikan informasi yang baik dan efektif mengenai materi pelajaran yang telah diprogramkan dalam kurikulum serta informasi mengenai perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Motivator. Sebagai motivator, guru dituntut untuk dapat mendorong anak didiknya agar senantiasa memiliki motivasi tinggi dan aktif belajar.
pembimbing. Sebagai pembimbing, guru kehendaknya dapat memberikan bimbingan kepada anak didiknya dalam menghadapi tantangan maupun kesulitan belajar. Berikut demonstrator. Sebagai demonstrator, guru dituntut untuk dapat memperagakan apa yang diajarkan secara didaktis sehingga anak didik dapat memahami materi yang dijelaskan guru secara optimal. Mediator. Sebagai mediator, hendaknya guru dapat berperan sebagai penyedia media dan penegak dalam proses pembelajaran. Melalui guru, siswa dapat memperoleh materi pembelajaran dan umpan balik dari hasil belajarnya. Ada beberapa metode pembelajaran. Metode yang pertama yaitu metode latihan. Metode ini merupakan metode penyampaian pembelajaran melalui kebiasaan-kebiasaan. Dalam metode pembelajaran ini, pengajar memberikan latihan-latihan kepada peserta didik untuk mengetahui proses tujuan, fungsi, manfaat, dan kegunaan sesuatu. Metode yang berikut adalah metode tanya jawab. Metode tanya jawab merupakan cara penyajian materi pelajaran melalui bentuk pertanyaan yang harus dijawab oleh peserta didik. Metode ini dikembangkan keterampilan mengamati, menginterpretasi, mengklarifikasikan, dan membuat kesimpulan tentang pelajaran yang sedang diajarkan. Metode ini bertujuan untuk memotivasi anak untuk mengajukan pertanyaan dalam proses pembelajaran. Metode yang berikut adalah metode karya wisata. Metode mengajar dengan mengajak peserta didik mengunjungi suatu objek guna memperluas pengetahuan, dan selanjutnya peserta didik membuat laporan dan mendiskusikan serta membukakan hasil kunjungan tersebut dengan didampingi oleh pendidik. Metode yang berikut demonstrasi. Metode demonstrasi merupakan metode pembelajaran yang sangat efektif untuk menolong siswa mencari jawaban atas pernyataan-pernyataan seperti bagaimana cara mengaturnya, bagaimana proses bekerjanya, bagaimana proses mengerjakannya, dan bagaimana demonstrasi metode pembelajaran adalah bila mana seorang guru atau seorang demonstrator atau orang luar yang sengaja diminta. Seorang siswa memperlihatkan kepada seluruh kelas sesuatu proses, misalnya bekerjanya suatu alat pencuci otomatis, cara membuat kue, dan sebagainya. Metode yang berikut, metode sosiodrama. Metode ini menampilkan simbol-simbol atau peralatan yang menggantikan proses kejadian atau benda yang sebenarnya. Metode ini adalah suatu cara pengusahaan bahan pelajaran melalui pengembangan dan penghayatan anak didik. Metode yang melibatkan interaksi antara dua siswa atau lebih tentang suatu topik atau situasi. Siswa melakukan peran masing-masing sesuai dengan tokoh yang ia lakoni. Mereka berinteraksi sesama mereka. Metode yang terakhir yaitu metode bermain peran. Dalam metode bermain peran ini, metode yang mengajarkan pembelajaran melalui pengembangan imajinasi dan penghayatan anak didik. Dengan cara memerankan suatu tokoh dalam metode ini dapat mengembangkan penghayatan, tanggung jawab, dan terampil dalam memaknai materi yang dipelajari. Adapun kesimpulan dari
mata kuliah belajar dan pembelajaran ini tidaklah semudah yang kita kira. Dalam prosesnya, belajar dan pembelajaran ini membutuhkan berbagai sumber sarana yang dapat menunjang, seperti lingkungan siswa, kondisi psikologi siswa, terus dengan perbedaan kecerdasan siswa. Semua unsur ini dapat dijadikan sebagai acuan untuk menciptakan suatu model belajar dan pembelajaran yang dianggap cocok. Tidak perlu terpaku dengan kurikulum yang ada, asalkan tujuan dari teori belajar ini sama dengan tujuan untuk pendidikan. Belajar dan pembelajaran juga tersebut menjelaskan apa itu belajar dan bagaimana belajar itu terjadi. Mungkin ini saya yang bisa saya sampaikan. Mungkin lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Saya mempresentasikan ini sesuai dengan apa yang saya miliki. Dan saya minta maaf jika ada kesalahan di penjelasan ini. Saya mohon atas kritikan semua dari teman-teman ataupun dosen. Mungkin ini saja dari saya. Sekian dan terima kasih.